warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio, dipancarkan dari studio lantai 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Raisa Radio kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Sobat Sehat, sore hari ini terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio. Setelah tadi ya mendengarkan musik-musik yang agak sedikit soul jazz gitu ya, karena memang cuacanya pas banget, hujan-hujan. Setelah kita menikmati musik-musik dalam lunch break, sore hari ini kita akan hadir dalam program kita seperti biasa. Setiap Kamis sore kita hadir di acara Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat boleh menyaksikan atau mendengar Sobat Sehat yang sore hari ini mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming. Sore hari ini boleh sambil bersantai, boleh juga untuk Sobat Sehat yang di Zoom boleh nanti ikut berdiskusi bareng. Kita akan diskusi bareng di Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, sore hari ini kita akan bicara topik yang menarik nih, karena memang kita manusia punya naluri menolong gitu ya, apalagi ada orang yang di depan kita yang sedang pingsan apalagi ya. Apakah Anda pernah ada di situasi tersebut? Lalu apa yang Anda lakukan Sobat Sehat? Panikkah atau langsung mencari pertolongan? Nah, sore hari ini kita akan mengulas bagaimana gejala dan juga penanganan pingsan. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang telah kami hadirkan untuk Anda yang sudah hadir sore hari ini. Ada Ibu Happy Indah Kusumawati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing Science dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergency FKKMK UGM. Atau Ibu Happy begitu. Ibu Happy akan ditemani oleh Ibu Suis Galisyawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergency FKKMK UGM. Pokoknya untuk Anda Sobat Sehat yang memantau dari platform manapun, baik melalui website di radioindonesiasehat.com, melalui radio aplikasi streaming atau melalui Zoom, Anda tetap boleh bergabung bersama dengan kami. Yang mau mengajukan pertanyaan selama 1 jam ke depan nanti, Anda boleh menuliskan di kolom chat atau resen. Untuk Anda yang di radio nih Sobat Sehat, Anda boleh bergabung melalui WhatsApp kami seperti biasa di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 0858 8065 5970. Yuk mari kita simak bersama Sobat Sehat. Kepada Ibu Suis, waktu untuk Anda. Monggo Ibu. Baik, terima kasih sekali Mbak Galo atas waktu dan juga kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat sekalian, para pendengar setia dan juga penikmat setia ya Radio Raisa. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan kenali gejala dan juga penanganan dari pingsan itu sendiri. Meskipun suasananya sore-sore gitu ya, sendu, semoga tidak mengurangi semangatnya dari Sobat Sehat sekalian untuk menyimak kegiatan ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Galuh tadi, pada kesempatan sore hari ini, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Happy Indah Kusumawati, Eskap Nurse MNSC. Nah, sebelum kita sapa bersama-sama beliau, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau terlebih dahulu. Untuk Ibu Happy menempuh pendidikan S1 Keperawatan dan Nurse di program studi Ilmu Keperawatan FKKMK UGM. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 Master of Nursing Science di University of Adelaide. Dan kemudian saat ini beliau merupakan salah satu staf di Departemen Keperawatan Dasar dan juga Emergency PSIK FKKMK UGM. Dan bidang fokus beliau adalah terkait dengan Emergency Nursing Intra-Hospital, Management in Emergency Department, dan juga Disaster Nursing. Mari kita sapa bersama-sama beliau. Selamat sore Bu Happy, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat sore Bu Suis, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah Bu. Meskipun suasananya sendu, kita tetap harus semangat ya Bu ya? Oh, tetap semangat. Walaupun kita terjebak hujan, masih ada Radio Raisa yang menemani kita ya. Oke, mending terjebak hujan atau terjebak nostalgia nih Bu Happy? Berat ya Bu Happy itu ya? Oke, baik Bu Happy, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditentukan ya, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan kenali gejala dan juga penanganan pingsan. Nah Bu Happy nih, seperti yang kita ketahui nih dalam kehidupan sehari-hari itu kan kejadian pingsan seringkali ya kita jumpai. Nah sebenarnya definisi dari pingsan itu sendiri apa sih Bu Happy? Monggo Bu Happy. Iya, jadi sebenarnya pingsan sendiri itu memang pengertian yang paling krusial adalah hilang kesadaran secara tiba-tiba. Memang pingsan ini durasinya berbeda dengan yang lain ya, karena ada pingsan yang lama sekali itu nanti dikategorikan dengan yang lain. Kalau khusus pingsan yang refleks seperti ini sebenarnya hanya dalam hitungan detik ataupun menit saja.
Dan pingsan ini biasanya mengakibatkan ketidakseimbangan postur sampai akhirnya korbannya sampai bisa jatuh seperti itu. Nah, Oke, berarti untuk pingsan ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami hilang kesadaran gitu ya, ya, Bu Happy ya. hilang Nah, kesadaran secara tiba-tiba. secara tiba-tiba, oke. Nah, untuk selain hilang kesadaran, Bu Happy, biasanya untuk pingsan ini ditandai dengan tanda dan gejala apa saja sih, Bu? Ya, sebenarnya tanda gejalanya memang berbeda, tergantung dari penyebabnya. Jadi memang pada akhirnya kita harus tahu penyebab dari pingsan ini, begitu ya. Kalau kita logikakan, jadi sebenarnya pingsan itu ibaratnya adalah kekurangan oksigen di dalam otak. Jadi kenapa kesadaran itu bisa hilang? Itu karena otak kita itu kekurangan suplai oksigen. Kita ibaratkan otak itu seperti tanaman ya. Jadi kayak tanaman, ketika tanaman itu tidak tersiram oleh air, dia akan layu. Tapi ketika dia tersiram oleh air, dia akan kembali mekar baik begitu. Jadi ibaratnya oksigen ini berperan penting dalam membuat otak kita itu bekerja secara optimal, termasuk membuat kita sadar penuh begitu. Nah, sebenarnya mungkin dari Bu Suis pernah dengar nggak ada tiba-tiba pasien korban ataupun seorang itu lihat darah terus pingsan. Pernah dengar nggak Bu Suis atau pernah mengalami mungkin? Jangan Iya. sampai mengalami ya, Bu Happy. Karena kita Pernah harus lihat itu, ya. Bu Happy, saya. Ya. Kebetulan waktu itu sedang praktek klinik gitu ya di rumah sakit. Nah, kemudian ada salah satu kejadian seperti itu, Bu Happy, dari keluarga pasien sebenarnya. Nah, itu kalau penjelasan ilmiahnya seperti apa sih, Bu Happy? Kok Iya. kaget bisa tiba-tiba pingsan gitu, Bu Iya, Happy? jadi memang sebelum kita ke tanda gejala begitu ya. Jadi sebenarnya lebih dahulu baiknya memang kita melihat penyebabnya ya. Jadi penyebab dari pingsan ini memang bermacam-macam. Yang pertama adalah penyebab yang kita sebut di medis itu adalah refleks sinkop. Refleks sinkop ini memang bermacam-macam. Salah satunya adalah vasovagal. Di mana vasovagal ini contohnya adalah yang paling sering itu yang tadi saya sebutkan karena biasanya terkait dengan emosi gitu ya. Oh, Jadi emosi. jadi tiba-tiba lihat sesuatu yang tidak menyenangkan seperti darah, kecelakaan, kemudian sesuatu yang mungkin menakutkan itu bisa tiba-tiba pingsan. Itu biasanya dipengaruhi oleh saraf-saraf otonom kita. Kemudian selanjutnya adalah biasanya karena si pasien atau si korban ini berdiri terlalu lama. Kita tahu bahwa kita dulu ya sebelum masa pandemi kan sering sekali ya upacara, terus kemudian kita suka nonton konser, konser itu juga apa siang-siang itu kan kondisi penuh, panas dan yang lain-lain. Jadi itu memicu saraf kita, kemudian vasovagal kita hingga akhirnya bisa pingsan. Oke. Dan masih ada lagi sih sebenarnya terkait dengan refleks sinkop. Cuman itu yang penyebab terseringnya adalah refleks sinkop. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Happy informasinya. Nah, kemudian nih Bu Happy, sebagai orang yang sering menjumpai kejadian pingsan nih di lingkungan masyarakat, kira-kira pertolongan apa sih yang bisa kita lakukan atau kita berikan gitu kepada orang yang mengalami sinkop atau pingsan ini, Bu Happy? Ya, ya. Jadi memang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah pastikan kita aman dulu nih. Kita sudah mengamankan diri kita. Jadi memang apa ya? Di tempat kejadian itu memang kita tidak bisa membuat kondisi itu semau kita karena kadang-kadang kita ketemu pasien pas hujan-hujan seperti ini, kemudian diterik matahari. Tapi yang paling penting dilakukan adalah amankan korban. Diamankan ini tidak hanya dipindahkan ke tempat yang lebih aman, tapi juga buatlah suasananya senyaman mungkin, gitu ya. Jadi kalau seumpamanya kita menemukan korban ini dalam situasi yang penuh keramaian, karena biasanya kalau kita ya nemu pasien atau korban, itu biasanya terus langsung dikerumunin kan ya. Jadi kebanyakan malah dikerumunin, terus kemudian jadi oksigennya malah berkurang. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah pertama amankan, taruh di tempat senyaman mungkin, usahakan udaranya sirkulasinya baik, baru setelah itu kita intervensi pasiennya. Nah, memang kalau di
lingkungan yang kita tidak pernah kenal, minimal sekali kita mencoba untuk memodifikasi lingkungannya begitu senyaman mungkin. Terus kemudian setelah itu karena pasien dengan keadaan pingsan ini biasanya tidak lama sebenarnya. Kalau yang refleks sinkop ya, beda nanti ketika kejadiannya pasien ditemukan tidak ada nadi, tidak ada nafas, nanti kita mungkin akan bercerita lebih lanjut. Kalau pasien yang seperti ini, nanti kita amankan, kemudian kita longgarkan bajunya, ya. Biasanya kalau bagian ini ya, bagian leher, kemudian jika dia terpasang ikat pinggang, kita bisa lepaskan. Kemudian pakai sepatu, sepatunya kita lepaskan. Kemudian sebenarnya ketika pasien pingsan itu sebenarnya masih ada refleks sadar ya, maksudnya masih kadang mengigau, itu bisa dibilang penurunan kesadaran seperti itu, dan kita bisa membangunkannya, tapi usahakan membangunkannya itu cek respon, maksud saya cek responnya itu dengan cara ditepuk seperti ini. Jadi memang ada metode ya, kalau seperti ini menepuknya, cek responnya. Ini kayak seolah-olah kalau kita lihat dari jauh dia kayak seperti memeluk, seperti ingin memeluk. Jadi kalau untuk etisnya, karena kita sudah tahu ya, kita jadi seperti ini. Jadi tangannya disilangkan, kemudian ditepuk beberapa kali. Ketika pasiennya berespon itu aman, ya. Kemudian setelah aman, kemudian kita bisa coba stimulasi ya. Biasanya biar dia bangun, biar tidak kebablasan begitu ya. Kita bisa kasih aromaterapi ataupun aroma yang kuat begitu. Jadinya kita bisa yakin bahwa pasien ini dalam keadaan baik-baik saja. Terus kemudian ini yang ketika pasiennya sudah sadar. Ketika pasiennya sudah sadar full, kita boleh memberikan minuman hangat. Minuman hangat, kemudian diusahakan memang yang manis. Kenapa manis? Karena ternyata oksigen dengan gula atau glukosa dalam darah ini berikatan dengan baik. Jadi ketika dia berikatan dengan baik, ini nanti dia akan jalannya akan lebih cepat dan kemudian fungsi dari otak jadi lebih optimal begitu. Gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Happy informasinya. Berarti prinsip utamanya adalah danger clear dulu ya Bu Happy ya. Kita pastikan bahwa lingkungannya itu aman gitu. Jangan sampai nanti niat kita menolong tapi yang pingsan tambah nih. Jadi yang nolong juga ikutan pingsan gitu ya. Jadi repot semuanya. Oke, baik Bu Happy, di sini sudah ada pertanyaan dari Sobat Sehat Radio Raisa. Saya mohon izin untuk bacakan. Selamat sore Radio Raisa, bagus sekali dan berguna tema sore hari ini. Oke, karena banyak yang tidak tahu cara menanganinya. Saya jadi penasaran Ibu, terkait dengan pingsan yang seperti apa sih yang tergolong berbahaya dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian durasi pingsan yang lama itu seperti apa Bu Happy? Ya. Ini dari Mbak Zidni Nuzula. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Dan memang kadang-kadang kita menemukan pasien-pasien pingsan itu lama. Makanya memang sebenarnya begitu kita tahu, kita kan orang kesehatan ya, atau mungkin teman-teman karena sudah mendapatkan informasi seperti ini, diharapkan juga bisa diaplikasikan atau bisa di-sharekan ke yang lain, dibagikan ke yang lain. Begitu menemukan pasien pingsan, itu sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menanyakan. Itu pentingnya kita menanyakan sebenarnya pingsan ini karena apa. Mungkin kita coba mengidentifikasi beberapa hal sebelum nanti kita mengkategorikan apakah ini berbahaya atau tidak. Jadi pertama adalah kita tanya, apakah hari ini kapan terakhir kali makan? Karena sebenarnya oksigen dalam tubuh kita ini bisa bekerja dengan optimal ketika ditemani oleh gula tadi itu. Ketika terjadi kondisi di mana gulanya itu menurun, terus kemudian pasiennya itu jadi membutuhkan kebutuhan glukosanya kurang, itu bisa berpengaruh terhadap pingsan. Jadi hal pertama yang kita lakukan memang kita mencoba mengidentifikasi kapan terakhir kali makan, gitu. Apakah puasa atau makan berapa jam yang lalu. Kalau dalam hal ini pasiennya itu tidak makan lebih dari 6 jam, itu kemungkinan gula darahnya akan menurun sekitar 10, mungkin 5-10 mg per desiliter, dan bisa turun lagi, apalagi untuk pasien-pasien diabetes. Jadi pertama kali yang kita akan tanyakan itu. Yang kedua adalah riwayat pingsannya sudah sering atau belum.
atau ini baru pertama kali. Terus kemudian ditanyakan lagi, ini pingsannya karena apa? Apakah karena kepanasan, ataukah karena berdiri lama, ataukah karena melihat sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia, atau yang lain. Begitu. Jadi kita mencoba mengidentifikasi ini. Ketika tidak ada yang masuk, terus kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ada riwayat penyakit jantung. Nah, ketika ini berhubungan dengan penyakit jantung, kita sudah warning begitu. Jadi memang idealnya orang-orang itu bisa mengecek nadi begitu ya. Jadi kita bisa merasakan nadi seseorang sehingga kita bisa mengkategorikan si korban ini berbahaya atau tidak. Karena ketika pingsannya itu ditandai dengan tidak ada nadi, nah, mengukur nadi caranya seperti ini ya, paling mudah itu. Di sini ada apa ya, di bawahnya jempol ini ada nadi, kemudian kita cek, ketika masih ada, itu aman sebenarnya. Tapi ketika kondisinya tidak ada nadi, itu pertolongannya akan sangat berbeda. Jadi kalau tadi nemu pasien pingsan, kemudian kita tepok-tepok, tidak ada respon, itu kita langsung telepon ambulans. Itu namanya early warning. Jadi itu tandanya memang mengarah ke berbahaya ketika tidak ada nadi. Dan itu pertolongannya memang harus sangat cepat. Itu nanti kita akan membantu dengan namanya cardiopulmonary resuscitation atau namanya CPR atau basic life support. Nah, mungkin nanti di pertemuan yang lain lagi kita mungkin akan belajar banyak terkait itu. Nah, terkait pingsan ini mungkin warningnya adalah itu ya. Jadi mungkin kita tidak bisa melakukan CPR kalau belum pernah mencoba atau belajar ataupun dapat info dari yang lain. Nah, yang paling penting adalah kembangkanlah early warning itu sendiri. Jadi ditelepon, terus kemudian ambulans akan datang. Jadi itu. Nah, kalau untuk pingsan yang berkepanjangan, nah ini memang harus kita ketahui lagi penyebabnya. Ketika penyebabnya adalah trauma otak atau mungkin karena dia ada riwayat kecelakaan, ini bisa terjadi. Jadi, karena otak itu terstimulasi ya, kalau kecelakaan kan berarti ada trauma kepala. Ini kemungkinan pingsan bisa lebih dari 2 hari. Atau bahkan kalau pasien-pasien di rumah sakit bisa sampai berbulan-bulan. Ini memang nanti akan sangat dipengaruhi oleh fungsi otak dan bagian otak manakah yang terkena begitu. Kalau bagian otak yang terkena adalah di bagian dalam atau intrakranial, di mana fungsi dari otak itu yang optimal di situ dan mempengaruhi kesadaran, ya berarti kemungkinan pingsannya bisa lambat. Dan memang itu harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional. Dan satu lagi, pingsan yang cukup berbahaya jika disertai ada riwayat penyakit jantung. Jadi tadi penyebabnya, kembali lagi penyebabnya ini memang terbanyak, sekitar 80% adalah vasovagal. Jadi tadi yang takut, terus kemudian takut lihat darah, kemudian berdiri terlalu lama, panas. Tapi ada juga yang disebabkan oleh kardio atau penyebabnya adalah kelainan fungsi jantung. Ketika ada kelainan fungsi jantung ini, mau nggak mau kita tetap mengembangkan early warning, ya, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ini memang pada akhirnya penanganannya lebih lanjut di sana. Begitu. Apakah sudah terjawab ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Happy. Berarti mungkin dari pertanyaannya Mbak Zidni Nuzulan dapat saya simpulkan ya Bu Happy. Untuk pingsan itu yang terjadi sewajarnya itu hanya beberapa menit saja ya Bu Happy ya. Tetapi ketika pingsan itu berkepanjangan, berlarut-larut gitu, bahkan hitungannya sampai belasan menit atau puluhan menit, nah itu berarti ada suatu kondisi yang menunjukkan bahwa hal yang tidak wajar gitu ya Bu Happy ya. Apalagi kalau misalkan kejadian pingsan itu disertai dengan tidak adanya nadi. Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Hitung ya, Bu Happy? Iya, jadi memang pingsan ini sangat banyak sekali kategorinya. Cuman kalau dari definisi sebenarnya dia dalam hitungan menit saja, tidak sampai 1 jam. Kalau ada lebih dari 1 jam, ini namanya mungkin lain lagi. Dan kita harus melihat faktor penyebabnya.
Ya, terima kasih sekali Bu Happy. Nah, ini semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Zidni Nuzula gitu ya. Nah, Ya. ini Bu Happy terkait dengan jawaban Bu Happy tadi nih, yang salah satu penyebab pingsan itu adalah trauma. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Sobat Sehat yang lainnya, yakni ada pertanyaan dari Mbak Yuni. Nah, ini menanyakan, lalu bagaimana bila orang yang pingsan itu juga luka-luka parah, Bu? Nah, ini mungkin bisa disambungkan dengan pernyataan yang tadi nih, Bu Happy. Ya, karena kebetulan juga saya orang emergensi ya, jadi memang luka parah ini harus dilihat dulu lukanya di bagian mana. Ketika dia pingsan, kemudian luka parah, memang kita paling concern adalah bagian kepala. Pertama bagian kepala, kemudian bagian dada, kemudian bagian perut, kemudian bagian paha. Kenapa bagian-bagian vital ini menjadi penting? Karena otak ya, otak pasti ya, karena otak itu di satu tempat untuk apa ya, pusat kesadaran di situ, pusat pernafasan di situ. Jadi harga mati kalau seumpamanya ada cedera kepala dan pasiennya sampai pingsan, dan pingsannya itu lebih dari 12 jam, itu kategorinya sudah cedera kepala sedang. Ketika udah lebih dari 24 jam, itu dia bisa dibilang cedera kepala berat, apalagi tambah muntah-muntah, kemudian ada keluar darah hidung, keluar darah dari telinga, ini kategorinya memang sudah berbahaya. Nah, terus kemudian, jadi pertanyaannya kok saya agak lupa. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana bila orang yang pingsan itu juga luka-luka parah, Bu? Nah, luka parahnya ini harus dicek lagi ya, di bagian mana. Ketika di bagian tadi di bagian otak, terus kemudian bagian dada. Kenapa bagian dada? Kan di bagian dada itu ada trauma dada, kita tahu bahwa dada itu di dalamnya ada paru-paru dan lain-lain. Itu fungsi organ vital yang penting bagi kita. Jadi ketika itu bermasalah atau terjadi luka yang parah, ya kita harus tetap dilakukan penanganan mana yang paling penting, walaupun sebenarnya ketika nanti ditolong oleh ambulans begitu ya, itu biasanya kan sumber dayanya banyak, jadi ada yang menolong bagian kepalanya, kemudian ada yang menolong bagian mana organ yang paling penting untuk ditolong. Prinsipnya adalah ketika dalam pertolongan itu adalah kita memastikan jalan nafasnya baik, kemudian memastikan pasiennya bernafas dengan baik, dan kemudian sirkulasi darahnya itu baik begitu. Jadi kalau seumpamanya sudah ada luka-luka parah ini, kita harus identifikasi luka yang parah di mana. Ketika luka parahnya di daerah tangan atau kaki, sebenarnya masih aman. Tapi kalau kakinya itu di bagian paha, ini kita perlu harus identifikasi lagi, karena paha itu bisa menyimpan darah yang sangat banyak, di mana kalau semuanya tidak ketahuan, darah kita bisa hilang begitu, bisa habis begitu, dan itu menyebabkan pasiennya akan shock, ya pastinya penurunan kesadaran dan akhirnya pingsan. Bukan pingsan sih sebenarnya, akhirnya penurunan kesadaran. Nah, ini kembali lagi identifikasi lukanya parah di mana. Jadi kita biasanya sebagai tenaga kesehatan itu akan melakukan pemeriksaan. Setelah airway breathing circulation teratasi, kita akan memeriksa dari bagian kepala sampai bagian kaki, mana luka yang parah dan beresiko untuk mematikan organ. Wah, penjelasan yang sangat komplit sekali nih dari Bu Happy. Semakin menarik ya Bu Happy-nya pembahasannya pada kesempatan sore hari ini. Berarti sebenarnya bisa multiple ya Bu Happy. Jadi seperti ini. Ya, seseorang itu bisa pingsan akibat dia itu mengalami luka, tapi bisa jadi luka itu juga terjadi karena seorang tersebut pingsan, terus kemudian mungkin anggota tubuhnya terhendak pada bagian-bagian yang keras gitu ya Bu Happy ya. Benar-benar. Nah, itu bisa terjadi pada lansia. Jadi namanya ternyata ada tambahan lagi penyebab dari pingsan dan menyebabkan cedera yang lain adalah namanya hipotensi ortostatik, di mana biasanya lansia ini kan memang dalam proses degeneratif ya, di mana tubuhnya ini sedang berproses ke arah yang kurang penurunan fungsi begitu. Iya, penuaan ya Bu ya. Iya, jadi kadang-kadang mungkin kita sendiri juga mungkin sudah mulai merasa ketika kita duduk kemudian berdiri tiba-tiba itu kayak keliengan begitu ya, terutama kalau semuanya udah siang, kita belum makan, energinya kurang banyak, itu bisa terjadi. Nah, ini side effect-nya adalah ketika dia berdiri, terus kemudian dia jatuh, kemudian kepalanya terbentur, atau kemudian perutnya terbentur, dan yang lainnya terbentur, dan luka, nah ini malah justru bukan pingsannya, tapi side effect dari pingsannya itu, dan itu banyak sekali terjadi ya, terutama untuk pasien-pasien yang punya kelainan syaraf, dia bisa sampai stroke. Karena pembuluh darahnya bisa pecah. Oke,
Wah, penjelasan yang sangat rinci sekali ya, dan Ya, jelas sekali dari Ibu Happy ini. ya, Kemudian ini Bu Happy, ada pertanyaan lagi dari Ibu Rini Purwanti. Jadi ya. beliau bertanya, atau Sobat Sehat ini bertanya, biasanya kalau pingsan itu dikasih minyak kayu putih di hidung dan di telapak kaki. Apakah penanganan itu tepat? Matur nuwun. Pertanyaannya seperti itu Bu Happy. Iya, jadi memang itu sebenarnya kayak semacam aroma menyengat ya, untuk membuat pasien itu sadar kembali. Karena memang kalau dia itu memang pingsannya itu karena refleks simpop tadi itu dengan tanpa penyakit penyerta seperti jantung, tanpa penyakit dia itu, maksudnya tanpa dia sudah manula, itu biasanya kita bisa mengidentifikasi dia kategorinya refleks simpop. Itu fungsinya memang untuk mengembalikan kesadarannya. Memang ada beberapa teori ya, ada yang bilang udah biarkan dia istirahat dulu paling nggak 15 menit biar dia itu proses dalam tubuhnya ini kembali normal. Karena kan sebenarnya ketika kita langsung membangunkan tapi posisinya dia itu belum terkompensasi sempurna, ini juga kurang baik untuk pasien. Jadi ada juga yang mengatakan tunggu dulu sekitar 15 menit, nah kemudian baru kita bangunkan. Dan dikasih minyak kayu putih itu sebenarnya sebagai simulasi biar sadar kembali. Kemudian bisa kita, karena kan sebenarnya kekurangan oksigen dalam darah yang masuk ke otak begitu. Dan otak itu biasanya kadang-kadang juga suka memberitahukan ke tangan aku lagi butuh oksigen banyak, kamu istirahat dulu ya. Jadi dia kayak refleks, jadi aku diem aja dulu, jadi lemes gitu. Nah itu sebenarnya sebagai kompensasi dari otak itu sedang berusaha untuk mengumpulkan energi begitu. Jadi bagian-bagian yang lain itu diistirahatkan dulu begitu, biar ngirit gitu oksigennya begitu. Nah kalau semua kita cepat-cepat membangunkan padahal oksigennya belum sampai tangan, ya dia tetap lemas-lemas aja begitu. Jadi memang bisa ditunggu dulu dan posisinya dibaringkan ya, dibaringkan, kaki dinaikkan boleh, dan kemudian dipijet-pijet, fungsinya itu biar peredaran darahnya mungkin lebih lancar, pasiennya lebih rileks, dan kemudian bisa kembali sadar. Oke, baik Bu Happy. Terkait dengan penjelasan Bu Happy tadi, saya juga pernah mendengar gitu ya, bahwa sebenarnya pingsan itu kalau dari segi ilmiah, kalau misalkan dia itu terjadi dalam waktu yang wajar, itu merupakan salah satu mekanisme homeostasis dari tubuh gitu ya Bu Happy, untuk melindungi suplai oksigen di organ-organ tubuh yang penting gitu ya. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya masih banyak sekali, ada ratusan DM ke saya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan berikutnya gitu ya, agar kita tidak terlalu serius, mungkin kita akan jeda sejenak ya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan dulu kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh, terima kasih. Terima kasih Bu Suis, mohon izin Bu Happy, sore hari ini seru banget. Kita akan jeda dulu, kita tahan dulu ya Sobat Sehat. Untuk Anda Sobat Sehat yang berantusias untuk bertanya, tahan dulu, tapi kami masih menampung pertanyaan-pertanyaan Anda Sobat Sehat yang sedang di rumah melalui WhatsApp. Silahkan di 0858 8065 5970. Kita akan ulas satu persatu gimana nih cara menangani pingsan yang betul gitu, yang tepat. Nah, kita akan jeda Sobat Sehat, satu lagu akan menemani kita di sore hari ini, meluncur di menit ke-29 lepas dari pukul 3 sore dari Rizky Febian dengan Rasakanlah. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Biasanya Sobat Sehat melakukan olahraga apa nih? Dan di mana? Selain olahraga di rumah, di taman, atau di gym center, Sobat Sehat juga bisa melakukan olahraga di kampus kita, di FKKMK UGM. Terdapat beberapa sarana yang bisa ditemukan dan digunakan di kampus kita, seperti jogging track dengan rute yang banyak dikelilingi oleh pepohonan, lapangan basket, dan futsal untuk Sobat Sehat yang suka berolahraga kelompok, serta terdapat pula tenis meja. Tak hanya sarana olahraga outdoor saja yang dapat Sobat Sehat gunakan di kampus kita.
Bagi sobat sehat yang ingin berolahraga namun tidak ingin terpapar matahari secara langsung, dapat berolahraga dengan menggunakan sepeda fitness yang terdapat di dalam ruangan, tepatnya ada di Gedung Ilmu Kesehatan Masyarakat. Setelah berolahraga, lalu merasa lelah dan haus, tenang saja Sobat Sehat dapat beristirahat di berbagai tempat yang nyaman seperti gazebo dan taman yang dapat dengan mudah Sobat Sehat temukan di FKKMK UGM. Selain itu, Sobat Sehat juga dapat mengambil air minum yang telah tersedia di berbagai titik di FKKMK UGM. Untuk melihat berbagai kegiatan dan mendapatkan info lainnya tentang FKKMK UGM, Sobat Sehat bisa mengunjungi Instagram di @fkkmkugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang masih bergabung bersama dengan kami di radio. Untuk Anda yang baru saja mengklik aplikasi radionya, tenang saja karena masih akan ada obrolan-obrolan sampai dengan pukul 4 sore ya Sobat Sehat. Yang mau bertanya masih ada kesempatan untuk Anda. Tema kita sore hari ini adalah mengenali gejala dan juga penanganan pingsan nih Sobat Sehat yang mungkin bingung gitu menangani pingsan gimana. Tadi sudah dijelaskan ya dengan oleh Bu Happy dan juga Bu Suis terkait dengan bagaimana menangani pingsan. Yang pertama adalah mengamankan diri sendiri dulu ini, mengamankan dulu nih. Kita harus aman, terus juga orangnya juga harus aman. Nah, setelah ini kita akan simak lagi nih Sobat Sehat dan kita akan ulas satu persatu dari pertanyaan Anda Sobat Sehat yang sudah masuk. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Suis, silakan Ibu. Baik, terima kasih sekali Mbak Galuh. Baik Sobat Sehat sekalian, masih bersama dengan saya dan juga Bu Happy ya pada kesempatan sore hari ini. Kita masih membahas topik yang sama yaitu terkait dengan kenali gejala dan juga penanganan pingsan. Nah, ini saya ingin membacakan pertanyaan berikutnya yang masih banyak sekali ya, sepertinya belum sempat saya bacakan. Oke, ini sudah banyak yang ngantri nih Bu Happy sepertinya. Oke, kita lanjutkan ke diskusi dan juga perbincangan kita yang lebih menarik nih. Ini ada pertanyaan dari Ratna Ningsih nih, Bu Happy. Selamat sore Bu Happy, Bu Suis, izin bertanya, ada teman lama saya yang sering pingsan ketika mengalami grogi yang luar biasa, misal mau berkompetisi begitu. Orang-orang banyak yang tidak tahu mengenai hal itu, malah ada yang bilang pingsannya pura-pura. Waduh, kasihan sekali. Kemudian apakah pingsan karena grogi itu bisa terjadi dan bisa sering? Terima kasih Bu. Oke, ini mungkin menyambung jawaban dari Bu Happy tadi ya, terkait dengan pingsan karena darah gitu Bu Happy. Nah, ini bedanya adalah pingsan ketika grogi mau berkompetisi. Nah, saya membayangkan kalau ini mahasiswa setiap mau ujian akhir blok itu pingsan terus gimana ya Bu Happy? Oke, baik Bu Happy, mohon penjelasannya. Terima kasih. Tapi memang tadi memang sempat disinggung sebelumnya ya, kalau di awal itu penyebabnya itu bermacam-macam. Memang ada hal yang membuat pingsan itu jadi kayak pura-pura pingsannya. Memang sebenarnya kembali lagi penyebabnya apa. Ketika itu refleks sinkop seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa terjadi. Nah, memang penyebabnya tidak hanya karena grogi tadi ya, bisa jadi karena duka yang mendalam, kemudian emosi yang terlalu meledak-ledak, sehingga membuat syaraf-syaraf di tubuh kita, terutama syaraf otak itu juga ikut terstimulasi begitu, sehingga pasiennya bisa pingsan. Nah, untuk mendeteksi, wah ini langsung, bagaimana mendeteksi dia pura-pura pingsan atau tidak? Ini sebenarnya bisa stimulasi ya, bisa stimulasi dengan cara memberikan aroma-aroma yang kuat. Kalau zaman dulu belum ada aromaterapi, begitu ya, itu biasanya kita berikan alkohol. Ketika dia diberikan alkohol, dia tidak bangun, padahal alkohol itu alkohol yang cukup penyengat, itu berarti dia pingsannya tidak berhubungan. Ketika dia diberikan itu dan kemudian dia bangun, ya berarti sebenarnya bukan pura-pura, tapi pingsannya masih pingsan aja. Dan karena memang status emosional sangat berpengaruh sekali terhadap kejadian pingsan ini. Gitu, Oke, baik Bu Happy. Dan kejadian pura-pura pingsan ini bukan hanya ada di sinetron ya Bu Happy ya, sebenarnya ya. Ketika kita berada di klinik pun sebenarnya kejadian seperti ini sering kita jumpai gitu ya Bu Happy ya. Oke.
dulu pada saat kita praktek gitu ya Bu Happy di rumah sakit gitu, pada saat saya mahasiswa gitu juga ada pasien pura-pura pingsan gitu, terus ketika akan disuntik obat tiba-tiba bangun lari gitu Bu Happy. Nah ini adalah salah satu strategi juga nih untuk membedakan apakah itu pingsan beneran atau beneran. pura-pura pingsan. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau suntik itu kita harus beli ya. Nah, itu kalau alkohol semoga sekarang kan banyak hand sanitizer di mana-mana ya, kita bisa. Iya Bu Happy. Oh iya. Oke, terima kasih sekali Bu Happy jawabannya. Nah, kemudian saya beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Rena. Selamat sore Bu, bagaimana dengan pingsan yang berulang ya Bu? Sudah sempat sadar, kemudian pingsan lagi. Apakah itu menunjukkan ada hal lain dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Nah, ini pingsan, kemudian bangun pingsan lagi Bu Happy. Nah, ini gimana nih Bu Happy? Oke. Jadi memang kita harus mengidentifikasi penyebabnya apa. Beberapa hal yang penting krusial ditanyakan adalah terkait dengan nutrisi, terus kemudian ada riwayat pingsan sebelumnya atau tidak, terus kemudian terkait dengan beberapa hal lain itu tetap kita harus eksplorasi. Kalau seumpamanya pingsan berulang, terus kemudian ada tanda-tanda yang kurang baik ya, seperti nadinya tidak ada, nafasnya sudah mulai sudah mulai sangat cepat, membiru, itu dikategorikan sebagai pingsan yang mengarah ke kurang baik ya, dalam arti yang membahayakan karena biasanya berhubungan dengan sistem sirkulasi tubuh dan jantung. Kalau pingsannya berulang, kita harus mengecek apakah memang kompensasi tubuhnya terhadap oksigen itu sudah full atau belum. Memang pada akhirnya memang ada beberapa teori yang mengatakan harus segera dibangunkan. Ada teori yang mengatakan istirahatkan dulu saja 15 menit, tapi kita coba sentuh, kemudian mungkin dia sedikit kayak mengeluarkan suara begitu, itu tandanya masih aman. Tapi ketika kita melihat dia itu nafasnya sudah memburu, terus kemudian yang pingsan yang kedua ini semakin menunjukkan tanda-tanda gejala tidak normal, begitu kita harus segera telepon ambulans. Memang pada akhirnya memang tidak bisa menjustifikasi begitu saja ya apakah pingsannya ini dibuat-buat atau tidak. Kalau seumpamanya kita merasa tidak mampu, segeralah telepon ambulans karena ambulans sekarang ini sangat luar biasa baik ya. Ambulansnya dalam tanda kutip. Karena sebenarnya kalau di Jogja ya, mungkin ini ada yang dari Jogja, kita punya namanya Public Safety Center. PSC 119, di mana ketika kita nelpon, itu enaknya adalah mereka akan menanyakan apa yang terjadi, dan sementara menunggu mereka datang, mereka tuh akan memberikan informasi apa saja penanganan pertama yang perlu dilakukan pada korban begitu. Jadi tidak serta-merta cuma telepon saja, terus kemudian mereka datang, tapi mereka akan memberikan saran selama mereka belum datang. Apakah harus selalu memonitor nafasnya, apakah harus selalu mengguncang-guncangkan badannya. Jadi sekarang ini sistem pre-hospital kita atau sistem penanganan di pelayanan di luar rumah sakit sudah sangat terintegrasi begitu, sangat baik. Gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Happy atas jawabannya. Jadi memang sekarang itu untuk sistem layanan kesehatan kita ya, untuk pre-hospital itu sudah mulai established gitu ya Bu Happy. Ya. Kemudian selain PSC itu kalau saya tidak salah pernah dengar adanya itu ya Bu ya, Sleman Emergency Service juga ya Bu Happy ya, SES itu. Iya, jadi memang sebenarnya sekarang mereka punya sosial media yang sangat banyak. Misalkan kalau punya Instagram itu Public Safety Center Jogja ada, Public Safety Center PSC Bantul ada, PSC Sleman ada, kemudian Kulon Progo Gunung Kidul mungkin on proses, tapi kalau untuk daerah Bantul, Sleman, Jogja ini aman sebenarnya radiusnya. Jadi feel free kalau seumpamanya merasa ada gejala yang kurang enak begitu ya, tidak hanya pingsan, itu juga bisa dikabarkan. Dan memang kembali lagi ketika pingsannya ini ada riwayat jantung ya, tanda kutip jantung, kemudian ada kelainan syaraf seperti ada kejang dan yang lain-lain begitu, segera langsung hubungi ambulans atau hubungi tenaga kesehatan yang mumpuni lah ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Happy atas informasinya. Kalau Amerika punya 911, kalau kita punya 119 ya Bu ya. Kebalik ya. Oke. Enak kok. Ngafalinnya gampang ya Bu. Iya, tinggal dibalik Bu. Oke, nah ini Bu Happy mungkin penjelasannya ini menyambung ya dengan pertanyaan dari Bu Tuti Istiani nih.
Mohon izin bertanya, apakah orang yang pingsan dan tidak ada nadi itu sama dengan yang sering disebut dengan mati suri? Pingsan, nggak ada nadi, kemudian mungkin ada nadi lagi gitu ya, terus bangun. Nah, apakah itu yang disebut dengan mati suri atau seperti apa nih Bu Epi? Ya, sebenarnya mati suri itu masih kategori yang masih belum jelas begitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam dunia medis sendiri itu tidak ada mati suri. Adanya adalah mati klinis dan mati biologis. Nah, kalau mati klinis itu korban sudah tidak ada nafas, tidak ada nadi, tapi fungsi otak itu masih berfungsi secara optimal. Nah, ini biasanya terjadi kalau pasien-pasien itu biasanya ya mengalami serangan jantung ya atau namanya cardiac arrest atau bahasa Indonesia serangan jantung ya Bu. Iya, serangan jantung Bu. Henti jantung ya. Henti jantung, henti jantung. Henti jantung itu biasanya memang ditandai tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Memang kalau nadi agak susah untuk mencari, tapi kalau nafas kita benar-benar bisa melihat ya, bisa melihat pergerakan dada atau bisa mencoba nafasnya keluar tidak dari situ. Nah, selama otak itu masih berfungsi dengan optimal, itu sebenarnya nadi dan nafas itu bisa dikembalikan dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi dengan kardiopulmonari resusitasi atau resusitasi jantung paru. Jadi mungkin pernah mendengar kalau ada orang yang tiba-tiba pingsan, terus kemudian dicek tidak ada nadi, terus dipompa di bagian tengah dadanya sini, dipompa sampai nunggu pertolongan datang. Ini fungsinya apa? Dia fungsinya untuk mengembalikan nadi dan nafas itu terstimulasi dengan baik lagi, dikasihkan ke otak, kemudian dialirkan ke jantung, dan kemudian jantungnya bisa memompa lagi dengan optimal begitu, sehingga nadi dan nafas bisa dikembalikan. Memang hanya ada waktunya singkat, jadi durasi dari dia ditemukan tidak ada nadi dengan tidak ada nafas, itu durasi optimal untuk mengembalikan dia hidup lagi atau dia ada nadi dan ada nafas lagi, itu optimumnya adalah sekitar 10-15 menit. Jadi kenapa tadi saya sampaikan ketika kita sudah menemukan orang pingsan, kita guncang-guncangkan, cek respon, tidak ada respon, kita langsung telepon ambulans. Dan kemudian jika diketemukan tanda-tanda dia itu seperti memegang dada dan habis itu pingsan, kemungkinan 90% dia punya penyakit jantung, langsung kita kompresi. Kompresi sebanyak-banyaknya sambil telepon ambulans, sambil menunggu si ambulans datang. Itu sudah meningkatkan survival rate-nya bisa sampai 50-60% gitu hingga pertolongan itu datang. Itu bedanya ya. Kemudian untuk mati biologis, nah sebenarnya saya masih bingung dikategorikan mati suri ini apakah ada nadi atau nafas atau tidak. Karena kalau dalam dunia medis tidak ada mati suri. Yang ada mati biologis. Apa yang disebut dengan mati biologis? Pasiennya tidak ada nadi, pasiennya tidak ada nafas. Fungsi dari otaknya sudah mati. Nah ini biasanya ditandai dengan beberapa tanda gejala. Yang pertama adalah sudah kebiruan, jadi muka, tangan, kaki, terus kemudian ada tanda-tanda kaku di badan, dingin seperti itu namanya adalah kematian batang otak. Dan kita bisa melihat ini dari gambaran EKG, jadi gambaran rekam jantung. Kalau gambaran jantungnya itu sudah flat, terus kemudian ternyata flatnya ini sudah sampai 30 menit, 1 jam mencoba untuk dibangunkan, dikompresi, tidak bisa. Kemudian tidak ada lagi oksigen yang terdistribusi ke otak, ya otak sendiri juga lama-lama akan mati. Dan ini memang durasinya tidak lama ya. Ketika kita bisa menolong dalam waktu 10-20 menit, ini kemungkinan untuk angka hidupnya memang lebih tinggi dibandingkan kalau kita menolongnya sudah sangat lama. Jadi atau Bu Suis tahu nggak sih mati suri itu apa? Karena kalau dalam dunia medis kan tidak ada ya Bu Suis ya. Iya, sebenarnya itu juga masih dalam tanda kutip dipertanyakan juga ya Bu Happy ya terkait dengan hal tersebut, karena memang dari segi kesehatan sejauh yang saya ketahui juga memang kita kenalnya mati klinis dan juga mati biologis gitu. Atau mungkin Bu Happy perlu diteliti berikutnya nih Bu Happy sepertinya.
Iya, jadi Kita kaji secara ilmiah, Bu Happy. iya, jadi harus menemukan sampel yang banyak ya, Bu Suti. Astagfirullah, carinya Nggak susah boleh di ya? mana? Mungkin kita akan kesulitan mencari sampel sepertinya, Iya, Bu Happy. betul. Iya. Oke, baik, sekedar intermezzo, sahabat sehat sekalian. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Happy. Dari Mas atau Pak nih ya, Rahmat Zulkarnain. Ini bertanya terkait dengan jika mengalami alergi seperti biduran parah yang tidak cepat diobati, kemudian mengalami sesak lalu pingsan, bagaimana penanganannya? Terima kasih. Nah, ini ada semacam respon alergi nih, Bu Happy, sepertinya ya. Iya, iya. Kalau alergi ini memang sangat kasuistik tiap orang ya. Dan memang alergi ini ada jenjangnya. Ada alergi yang masih bisa dikompensasi oleh tubuh, ada yang sampai bisa membuat organ-organ vital kita, terutama sistem pernafasan ini bisa terganggu fungsinya. Dan biasanya alergi itu kan memang ditandai dengan beberapa hal ya, seperti pembengkakan. Nah, pembengkakan ini jangan dikira hanya pembengkakan di bagian luar tubuh begitu. Yang berbahaya ini malah kadang-kadang jika terjadi pembengkakan di dalam tubuh, di jaringan, kemudian kita punya jalan nafas di mana di situ banyak jaringan. Ketika jaringan itu nanti membengkak, kita kebayang bahwa saluran nafas kita juga bisa membengkak begitu. Jadi memang ketika sudah ada tanda-tanda yang pertama, kalau untuk alergi terutama ya, bengkak, kemudian sudah mulai sesak nafas, kemudian sudah mulai gelisah, apalagi sampai penurunan kesadaran, segera langsung bawa fasilitas kesehatan. Tapi kalau alerginya kan gatal-gatal di tangan, di kaki, terus kemudian tidak ada tanda-tanda sesak nafas sih sebenarnya masih kategori aman. Tapi ketika sudah sampai sesak nafas dan sampai pingsan, kita harus segera berkonsultasi. Oke, mungkin kalau di dunia kesehatan kita familiarnya kalau sampai jatuh ke kondisi tersebut itu kita sering sebutnya dengan shock anafilaktik gitu ya, Bu Happy ya. Dan itu memang kondisi yang sangat membahayakan jiwa juga ya, Bu Happy, sehingga perlu segera mendapatkan penanganan dari medis di rumah sakit gitu ya. Oke, baik Bu Happy, tadi kita sudah diskusi banyak sekali, mulai dari pengertian atau definisi dari pingsan sampai dengan penanganannya, bahkan sampai ke basic life support nih Bu Happy. Nah, kemudian saya penasaran nih Bu Happy, sebenarnya ada satu pertanyaan yang sangat mendasar nih yang ingin saya tanyakan. Nah, sebenarnya untuk pingsan sendiri ini bisa dicegah nggak sih Bu Happy? Dan kalau bisa dicegah, itu pencegahannya seperti apa Bu yang bisa kita lakukan? Ini penting sekali, karena memang pingsan itu kadang terjadi berulang, begitu. Seperti saya dulu pernah pingsan waktu SMP, kemudian SMA juga hampir sering pingsan. Yang perlu kita waspadai adalah yang perlu kita tekankan adalah yang pertama, kita harus tahu pola dari pingsan yang kita alami. Contoh kalau saya kepanasan sekali, berdiri terlalu lama, ini bisa menyebabkan pingsan. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Terus ini kan tadi vasovagal ya. Kemudian ketika kita takut dengan sesuatu hal yang tidak takut atau tidak suka dengan hal yang tidak menyenangkan ya, seperti darah, kecelakaan yang mungkin cukup fatal begitu, jangan lihat begitu, karena itu juga bisa memicu pingsan. Karena setiap orang ini memang punya karakteristik yang berbeda-beda. Ketika kita sudah bisa memahami penyebab apa saja yang bisa membuat kita pingsan, ya hindarilah itu, begitu. Terutama kalau untuk korban atau orang-orang yang punya penyakit diabetes atau penyakit kencing manis, gitu. Karena pingsan ini biasanya berhubungan dengan adanya penurunan kadar gula dalam darah. Kalau untuk pasien-pasien yang mengalami kencing manis, begitu ya, gulanya itu memang kadang-kadang tinggi sekali. Kadang-kadang orang sampai mikir, aku ingin dong sembuh dengan cara diet gede-gedean, terus kemudian sampai nggak mau makan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang gula darah menurun drastis tanpa kita sadari langsung pingsan. Nah, jadi memang ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Hindari faktor-faktor penyebabnya. Oke, baik Bu Happy. Berarti sebenarnya untuk pingsan ini sendiri pun bisa kita cegah dan bisa kita kendalikan gitu ya Bu Happy, untuk beberapa faktor yang memang bisa kita kendalikan atau kita kontrol itu sendiri. Oke,
Baik Bu Happy dan juga Sobat Sehat sekalian, nggak terasa nih ya, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang, dan ini dengan amat sangat terpaksa karena keterbatasan waktu, jadi untuk perjumpaan kita mungkin sampai di sini gitu ya. Nah, kemudian dari hasil bincang-bincang yang kita lakukan tadi, mungkin dapat saya simpulkan bahwa pingsan itu sebenarnya merupakan suatu kondisi penurunan kesadaran yang mana diakibatkan karena suplai oksigen ke otak itu kurang adekuat gitu ya. Nah, pingsan itu bisa dikatakan wajar apabila terjadi dalam kurun waktu beberapa menit saja. Tetapi apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan juga itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dapat membuat seseorang yang pingsan tersebut jatuh dalam kondisi yang berbahaya. Dan oleh karena itu kita perlu segera membawanya ke fasilitas kesehatan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dan itulah kenapa tujuan kita ya Bu Happy bincang-bincang sore hari ini, makanya penting untuk mengenali tanda dan gejala pingsan serta mengetahui cara penanganan yang tepat. Kita ya. Baik, kalau begitu saya sebagai moderator mohon izin untuk undur diri. Terima kasih sekali Bu Happy atas waktunya dan juga kesempatannya untuk berbagi pada sore hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Ibu Happy dan juga Ibu Suis telah menemani untuk belajar di sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Sehat-sehat Ibu sekeluarga, Bu Suis dan juga Bu Happy. Amin, terima kasih Mbak Galuh. Sobat Sehat, gimana sudah tuntas kan gimana kita mengenali gejalanya pingsan dan juga seperti apa penanganannya? Ternyata pingsannya kita harus cari lebih tahu lebih banyak dulu nih. Sobat Sehat, pingsannya kenapa? Ternyata macam-macam. Dan juga tadi ya sudah ada tips-tips gimana kalau kita pingsannya tidak lantas kita tangani sendiri, tapi ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan, yaitu telepon saja di Public Safety Center di 119 tadi ya. Dan Sobat Sehat, tadi ada pesan di akhir ya dari Bu Happy dan juga Bu Suis bahwasanya pingsan ini bisa dikendalikan ternyata dengan kita mengamati pola tubuh kita seperti apa. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat Sobat Sehat. Diharapkan dengan Anda yang menyimak Bincang Santai di sore hari ini, Anda bisa lebih tahu nih bagaimana menangani pingsan dan juga bisa menularkan pengetahuan ini kepada sekitar Anda. Terima kasih banyak Sobat Sehat untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung, dan kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Santai edisi selanjutnya. Untuk Anda bisa mengetahui topik-topik menarik dari Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisaradiogm. Sobat Sehat, jangan lupa jaga kesehatan karena memang cuaca sedang nggak oke nih, jadi perbanyak minum vitamin C agar tetap fit dan juga sehat selalu. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Happy dan juga Bu Suis. Hati-hati di jalan, selamat beristirahat. Mohon pamit Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perlu jua serta kisah
Raisa, Radio Indonesia Sehat.